Pak Dubes, selamat malam waktu Indonesia, Pak. Selamat siang dari London. Assalamualaikum, Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak Dubes ya? Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dan bersapa. Iya. Tapi ini ngobrolnya kurang begitu menyenangkan sebenarnya nih Pak Dubes ini. Ada Tapi aktris harus film baca. dewasa Bonnie Blue Betul. yang secara resmi oleh pemerintah Indonesia diadukan ke otoritas Inggris. Ini mungkin bisa disampaikan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia apa yang sebenarnya terjadi, Pak Dubes. Mungkin yang pertama-tama ya, Mas Fajar, jangan lupa ini orang ini memang orang kontroversial. Dia cari muka, cari sensasi, dan cari duit lah ya. Hmm, Mau. Jadi kalau semakin kita berikan perhatian, tambah senang, ratingnya tambah naik. Ya. Jadi kita harus ukur dan kita hati-hati, jangan terpancing oleh dia. oke. Memang pada hari Senin minggu lalu tanggal 15 Desember itu di malam hari sekitar pukul 19.35 di depan KBRI itu di trotoar, jadi bukan di dalam KBRI. Hmm, Ada sekumpulan orang sekitar 30 orang ya. Dia menggunakan penutup wajah atau disebut balaklava. Kemudian juga beberapa saat kemudian muncul seorang perempuan yang kemudian kita tahu bernama sebagai Tia Billinger atau dikenal populernya Bonnie Blue gitu ya, bergabung begitu. Dan kami kan di KBRI punya sistem pengamanan dan juga CCTV. Kita alertnya ada apa nih kumpul-kumpul. Karena ada kumpul-kumpul gitu dan juga kita tahu ini tidak ada pemberitahuan ke kita, tentu kita langsung menghubungi Parliamentary and Diplomatic Protection Police. Ini polisi yang diassign untuk mengamankan kedutaan-kedutaan besar. ya. Dan di situ mereka bereaksi, mereka juga datang dan ternyata mereka nggak ada izin. Jadi sekitar 33 menit lah mereka ada di trotoar di depan KBRI. Ya udah, dari situ kita juga menyampaikan kepada otoritas tempat, ini nggak benar nih, ada orang-orang ngumpul di depan KBRI tanpa ada izin gitu. Dan itu juga dikonfirmasi oleh kepolisian setempat, Hmm, mereka nggak punya izin. Nah, kita pikir ya sudah, tapi kita sudah menyampaikan, kita nggak suka ada cara-cara atau orang berkumpul seperti itu. Ini kan diplomatic premises, kedutaan besar yang dihormati. Dan baru kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Desembernya kita juga menerima informasi dari berbagai orang, berbagai pihak, Pak, itu ada video unggahan terkait dilakukan oleh orang tersebut hmm, sebagai hasil rekaman video di depan atau di trotoar KBRI, dan yang kita tidak terima adalah dengan menghina ya lambang negara bendera merah putih. Itu yang kita tidak bisa terima, dan juga melakukan berbagai kegiatan yang menurut saya dan menurut standar dimanapun melanggar keamanan publik, undang-undang ketertiban umum, dan juga tindakan yang asusila. Jadi itu intinya adalah nomor satu buat kita, hati-hati, kita jangan terpancing. Ini orang cari muka, hmm. cari panggung, cari sensasi, maunya jadi viral. Kedua, masalah prinsip bahwa orang ini menghina lambang negara yang tidak bisa kita terima. Dan ketiga, tindakan yang melanggar sesuai hukum di Inggris itu. Oke, Pak Dubes, karena ini aksinya semalam itu ilegal, jadi tapi setidaknya apakah Pak Dubes menangkap apa yang sebenarnya disuarakan selama 30 menit itu di depan KBRI di Inggris itu, Pak Dubes? Udah jelas ya, dari muatan yang dia tampilkan, mau tidak mau dia maunya jadi viral gitu kan. Ini kan juga tidak kejadian yang bukan terjadi begitu saja. Ini kejadian yang sebelumnya ada di Bali, di mana dia dianggap melanggar hukum imigrasi dan melakukan tindakan asusila. Ya udahlah, konsekuensinya ya diusir oleh pemerintah Indonesia, Hmm, dikena denda dan dihukum tidak boleh masuk ke Indonesia dalam waktu 10 tahun. Jadi message yang saya terima dan saya dapatkan juga kami analisa, ya udahlah cari muka. Ini orangnya cari duit. Ya. Jadi ya, hati-hati jangan kepancing dan juga eh. jangan ratingnya dia. Kita kecilkan aja. Ini orang memang kalau saya bilang berani bilang ya orang sinting, orang gila. Pak Dubes, ini kan terlalu apa namanya melakukan aksi dengan simbol negara lain dan akhirnya kita mengajukan protes resmi ke otoritas terkait. Protes apa dan apa yang diinginkan sebenarnya dari Indonesia itu, Pak? Dari penyampaian yang menuju ke otoritas setempat itu, Pak. Pak Dubes. Dua hal, Mas Fajar. Tentu saja tadi tindakan penghinaan terhadap lambang negara merah putih yang buat kita adalah sakral. Hmm, Dan kedua, tindakan asusila di depan KBRI London di trotoar. Nah, untuk keduanya ini tentu saja mau tidak mau kita harus dan wajib menyampaikan secara resmi kepada pemerintah Inggris
dalam hal ini melalui Kementerian Luar Negeri Inggris di London, Hmm, dan kedua juga kita menyampaikan secara resmi dan mengadukan kepada kepolisian setempat. Nah, sebagai respon, itu kan kejadiannya karena minggu ini kan orang sudah moodnya udah libur ya, banyak yang pergi. Tapi karena ini juga dianggap oleh serius, Kementerian Luar Negeri Inggris itu sudah merespon hari weekend. Mereka kan semua sedang berlibur, ya. tapi mereka mau menerima bertemu, akhirnya kemarin bertemu. Jadi bertemu dengan level direktur di Inggris ini cukup tinggi Direktur dan itu dari apa nih? Dari pihak kepolisian kah? Dari apa nih, Pak? dari Kementerian Luar Negeri. Oh, Ya. kebetulan. Oke, oke. Dan dia tentu saja menyampaikan permintaan maaf, penyesalan, dan juga malu atas disrespectful act yang dilakukan oleh seorang warga negara Inggris. Dia malu. Dan karena saya sampaikan bahwa kemarahan kemarahan pemerintah Indonesia tidak terima, ini bukan hanya saya sebagai duta besar, sebagai warga negara Indonesia, tapi juga kemarahan publik di Indonesia. Ini yang saya tidak bisa diam, dan ini harus ada respon dari pemerintah Inggris. Oleh karena itu, dia secara resmi menyampaikan atas nama pemerintah Inggris, menyesalkan, minta maaf atas tindakan disrespectful tersebut, dan tentu saja dia juga menjanjikan, dan dia juga ternyata sudah baca bahwa KBRI London sudah menyampaikan pengaduan secara resmi atas orang ini, dan dia juga memastikan bahwa akan ada tindak lanjutnya oleh kepolisian setempat. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi ada konsekuensi hukumnya dalam hal ini ya, Pak Dubes ya. Sesuai dengan Tentu aturan saja yang berlaku ya. Hmm. ini kejadiannya di luar dari premises kedutaan besar. Oh, Itu ada diskresi dari otoritas tempat Inggris, tetapi saya katakan bahwa di samping penghinaan, ya, ada tindakan-tindakan asusila yang menurut hukum Inggris itu dikatakan melanggar. oke. Sudah ditangkap, kabarnya gimana nih Pak? Terakhir, Bodim ini. Saya tahu beredar gini ya, kalau situasi kayak gini tuh suka muncul video-video yang nggak jelas. Kami juga kembali Eh, lagi ya. Aduh, kalau ada kayak gini nggak usah digedein deh. ya. Saya terbuka dan Eh, mau tanya. Jadi konfirmasi kami juga terima, Pak. Ini ada video udah ditangkap. Dari penelusuran kami itu kejadian bulan Mei ya, jadi bukan yang terakhir. Tapi dari pertemuan saya kemarin dengan Kementerian Luar Negeri Inggris, dia menjanjikan akan terus update mengenai perkembangan eh. pengaduan kita secara resmi. Oke, baik. Jadi itu sudah tidak lanjuti, jangan diberi panggung begitu ya, Pak Dubes ya. Itu jangan sampai satu orang ini malah merusak hubungan baik bilateral antara Inggris dengan Indonesia. Merusak Tentu hubungan baik, saja. Ah, sebenarnya ah, merusak hubungan baik enggak. Tapi ah. orang ini kembali lagi, ini orang sinting cari duit. Pak Dubes, ada kabar terkini Pak dari warga negara Indonesia di Inggris Pak? Ada kabar apa merespon merespon kasus ini Pak Dubes? Wah, saya juga terima banyak pesan ya. Pak, ini Pak, nggak bisa dibiarkan, Pak. Ah, Saya marah, Pak. Saya kecewa. Ini ah. harus dituntut. Saya katakan, saya jawab satu-satu. Saya pun merasakan hal yang sama. Saya kecewa, iya. Saya marah, iya. Saya terhina, iya. Jadi bukan hanya masyarakat Indonesia yang ada di Inggris, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti berita ini. Jadi kemarahan itu adalah kemarahan kita bersama. Kembali lagi, Ya, bendera merah itu kan kita perjuangkan dengan keringat, dengan darah, dan kita tidak terima diperlakukan oke. seperti itu. Terakhir nih Pak Dubes, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru ada ucapan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Natal, umat Kristiani dan juga ucapan selamat Tahun Baru. Silakan Pak Dubes. Teman-teman, sahabat, saudara-saudaraku, Pro 3 RRI yang merayakan Natal, tentu saja dari London saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Semoga perdamaian akan terus ada dan kembali di bumi, dan juga kita jaga kerukunan bersama, dan tentu saja juga mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun baru 2026 ini mendatangkan perdamaian, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, dan Indonesia yang lebih baik. Pak Dubes, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pro 3 RRI. Selamat malam waktu Indonesia, Pak. Terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Destra Percaya.